Halo teman-teman, sahabat bonsai. Ketemu lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai. Baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium ya. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan dalam semua aktivitas yang sudah menjadi rutinitas kita semua. Nah oke, teman-teman, kali ini saya akan berbagi proses dokumentasi ataupun programan yang saya program. Ini salah satu bahan bonsai sancang yang saya program ya. Ini sampai di tahap ini kurang lebih ini sudah hampir 30% ya dari sebuah programan bonsai sancang dari awal. Ini penampakannya seperti ini. Ini sudah kurang lebih persentasenya kurang lebih 30% ya. Nah sampai di tahap ini itu cukup lumayan lama juga teman-teman, dan kita sangat diperlukan kesabaran ya dalam membuat atau memprogram suatu bonsai ya. Nah yang akan saya bagikan bagaimana proses pembuatan ataupun programan bonsai sancang sampai di tahap ini. Nah, kita akan nanti berbagi sharing. Nah, ini kebetulan untuk bahan yang ini saya membuat ataupun memprogram awal lagi, membuat programan bonsai awal lagi dari sebuah cangkokan ya. Mudah-mudahan nantinya ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua ya. Nah untuk memprogram bahan-bahan bonsai seperti yang ada di hadapan saya ini. Nah ini tahapannya dari mulai memprogram perakaran hingga sampai ke tahap percabangan ya. Nah ini sudah masuk proyeksinya sudah ada. Ini untuk tangan pertama, ini untuk tangan kedua, dan ini untuk terusan ya. Ini untuk terusan. Nah nantinya kita akan belajar proses awal membuat sebuah bonsai atau memprogram sebuah bonsai dengan bahan yang sudah saya cangkok ini ya. Walaupun bukan cara satu-satunya untuk membuat programan sebuah bonsai ya. Banyak cara untuk memprogram awal bonsai, baik itu dengan awal dicangkok seperti ini ataupun dari stekan ya. Tapi menurut pengalaman saya, dan kita lihat juga di beberapa programan-programan yang sudah terbiasa, para senior yang membuat programan bonsai, kebanyakan awalnya dari sebuah cangkokan ya. Karena kalau dari sebuah cangkokan memang persentase untuk pertumbuhannya sangat tinggi ya. 99% itu kalau dari cangkokan sudah dijamin hidup ya, karena sudah kita program awal itu menumbuhkan untuk perakaran. Dan kalau dari cangkokan nanti bahkan ada beberapa kelebihan kalau kita program awalnya dari sebuah cangkokan ya. Nah, kita akan lihat nanti kelebihan-kelebihan seperti apa kalau kita memprogram awal sebuah bonsai dari cangkokan ya. Oke teman-teman, disimak terus videonya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi buat kita semua ya. Namun sebelumnya seperti biasa mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya di subscribe ya. Oke, disimak terus. Saya akan membuat programan awal sebuah bonsai dari hasil cangkokan ini ya, dari bahan yang sudah 30% ini sudah hampir jadi ya. Nah oke teman-teman, pertama-tama barang-barang yang kita butuhkan ya, dan yang kita harus persiapkan, yang pasti yang pertama adalah media ya. Yang pasti adalah media tanam. Nah nanti untuk menanam bahan yang kita potong nantinya ya. Yang kedua ini adalah alas, nanti tatakan untuk menata akarnya ya, supaya nanti akarnya bisa keliling. Yang selanjutnya adalah gunting potong ya, nanti untuk memotong bahannya. Lalu kita juga gunakan catok ya, nanti untuk merapikan sisa potongan. Sama kita gunakan pisau juga ya. Ini sedikit kawat wiring untuk mengikat nantinya, dan
kita sediakan bambu ya untuk penyangga ya. Nanti kita akan ikat ke bambu ke penyangga ini supaya nanti pertumbuhannya lebih kokoh ya. Nah, kita akan lanjut saja, kita akan potong untuk bahan ini ya. Kita potong untuk bahan awal membuat bonsai sancang dengan gaya informa ya. Nantinya mudah-mudahan bisa tumbuh seperti indukannya ini ya. Oke, disimak terus videonya ya bro. Nah oke teman-teman, inilah setelah saya bersihkan ya dari media cangkoknya. Nah penampakannya seperti ini. Nah inilah kelebihan kalau kita memprogram awal sebuah bonsai dari hasil cangkokan ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, ada beberapa kelebihan kalau kita menanam atau memprogram dari hasil cangkokan. Jadi setidaknya ini sudah ada atau menumbuhkan akar, udah ada akarnya, sehingga ini persentase untuk keberhasilan hidupnya itu lebih tinggi ya daripada dari setekan. Yang kedua, ini dari bagian bawahnya sudah ada pembengkakan ya. Jadi nantinya bagian bawahnya sudah sedikit membesar daripada ke bagian atasnya ya. Nah, itu salah satu atau beberapa kelebihan kalau kita program awalnya dari cangkokan ya. Oke, kita akan lanjut tanam. Nah, bahan atau alat yang tadi saya persiapkan ini adalah tatakan ya, alasnya. Nah ini untuk tujuannya untuk biar nanti si akarnya ketika tumbuh akar-akar baru itu tidak turun dan akarnya nanti akan menyamping ya, akan menyamping. Nah ini akar-akar yang sudah ada ini biarkan saja, ini untuk awal ya supaya mempercepat pertumbuhan. Nah, kita akan seperti ini aja. Nanti ketika beberapa bulan kita akan cek lagi untuk perakaran dan kita akan tata ulang ya. Sekarang itu kita fokus ke penumbuhan ya, kita fokus ke pertumbuhan aja dulu. Ini kita atur akar-akarnya ya, yang penting agak menyamping saja untuk akar-akarnya ya. Oke, kita akan lanjut tanam di media yang sudah saya persiapkan ya. Nah ini untuk bambu yang saya persiapkan tadi, bambu ini untuk menopang ya. Nah seperti ini, kita akan topang dengan menggunakan bambu ini supaya pertumbuhannya tidak oleng ya, terkena angin itu jadi lebih kuat nantinya, lebih kokoh ya. Nah, kita gunakan 2 bambu saja. Nah, oke teman-teman, jadi sudah saya tanam dan menggunakan media. Ini media yang saya pakai menggunakan kokopit ya, kokopit yang sudah saya rendam. Nah, ini untuk
zat-zat berbahayanya sudah sedikit berkurang, bahkan menghilang ya kalau sudah direndam untuk kokopitnya. Nah, jadi pertumbuhannya kalau pakai penjangka seperti ini sudah kokoh ya. Dan untuk bahan yang tadi, bahan yang ini, nah ini sudah saya rapihkan untuk bagian atas sisa potongannya, dan sudah saya kasih salep kambium ya. Nah ini, jadi kita berharap nantinya akan tumbuh seperti indukan ini ya. Untuk bahan yang ini kita akan cek, mungkin 2 bulan ke depan kita akan cek lagi untuk perakarannya, dan kita akan tata ulang untuk perakarannya. Oke, selanjutnya kita akan simpan di tempat yang teduh sampai nantinya akan keluar tunas-tunas baru, tandanya itu sudah berhasil pertumbuhannya. Lalu kita akan pindahkan atau simpan di tempat yang terbuka yang terkena sinar matahari langsung ya. Oke, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa bermanfaat, bisa memotivasi buat teman-teman semua dalam membuat atau memprogram bahan bonsai dari awal ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.